Assalamualaikum. Di part 10 ini kita akan membahas tentang ayahnya Nabi yang bernama Abdullah. Di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang kakek Nabi yaitu Abdul Muthalib, sang penemu Zam-Zam dan pembuat pintu Ka'bah. Tetapi dia masih saja merasa kesusahan. Ternyata karena anaknya baru satu, dia membutuhkan anak lebih banyak lagi untuk menjadi tangan-tangan kanannya. Jadi Abdul Muthalib bermohon kepada Tuhan supaya ia diberi anak yang banyak. Akhirnya tidak ada jalan lain bagi Abdul Muthalib selain daripada bermohon kepada Tuhan diberi anak yang banyak. Jadi tradisi di masa itu memohonkan sesuatu kepada Tuhan dengan jalan bernazar, yaitu mengucapkan suatu pengakuan yang menyatakan perjanjian yang akan dipenuhi dengan ikhlas jika Tuhan mengabulkan permintaannya. Nah, dalam hal ini Abdul Muthalib bernazar bahwa jika dia beroleh anak 10 orang yang dapat menolongnya dalam pekerjaannya, dapat membelanya dalam keadaan mendesak untuk kepentingan rumah Allah, seperti keadaannya ketika mengorek Zam-Zam dan sesudah berjumpa dengan harta benda Ka'bah, dia berjanji akan menyembelih seorang di antara mereka di dekat Ka'bah. Nah, itu nazarnya mau menyembelih dari 10 satu akan disembelih. Kemudian Abdul Muthalib nikah lagi dengan wanita lain. Dari perkawinan itu dapatlah anak 10 orang. Setelah 30 tahun anak-anaknya itu sudah besar-besar. Yang paling kecil waktu itu adalah Abdullah. Abdullah ini adalah ayahnya Nabi ya. Pada saat itu Abdullah itu sedang mulai remaja, muda belia. Lalu Abdul Muthalib memanggil sekalian anaknya, menyatakan nazarnya ketika 30 tahun lalu saat mereka belum lahir. Orang-orang hampir semuanya sudah lupa dengan nazar ini. Lawang udah 30 tahun. Tetapi Abdul Muthalib tetap ingat. Ya, bayangkan dia manggil anak-anaknya dan bilang, salah satu dari kalian akan disembelih karena aku pernah bernazar gitu. Dilala ya, alhamdulillah anaknya baik-baik loh. Anak-anaknya setuju supaya ayahnya memenuhi nazarnya. Semuanya rela menjadi korban untuk itu. Hanya bagaimana caranya mereka serahkan kepada ayahandanya. Masalah tersebut menjadi hebat. Nah, viral itu ya, heboh dah. Seluruh orang Mekah turut mengikuti beritanya. Kalau sekarang nih semua mantengin HP. Mereka ingin tahu bagaimana kesetiaan anak-anaknya Abdul Muthalib dalam menolong ayahnya, menunaikan nazarnya. Berarti semua anaknya siap menyerahkan nyawa. Masya Allah. Iyalah, heboh lah itu ya. Di Indonesia pun pasti heboh. Di dalam taraf pertama, orang Mekah bersifat hendak tahu. Kiranya nanti, balik. Mereka akan berhadapan dengan suatu keadaan yang memayahkan mereka. Jalannya sebagai berikut. Sesudah anak-anak Abdul Muthalib setuju ayahnya membayar nazar dengan menyembelih salah seorang dari mereka di samping Ka'bah, pada suatu tempat kebiasaan orang menyembelih korban. Jadi di saat itu ada suatu tempat yang khusus buat nyembelih korban, cuman kagak pernah manusia ya, biasanya hewan. Nah, yaitu di antara patung Isaf dan Na'ilah. Bangunlah Abdul Muthalib bersama ke-10 anaknya menuju orang-orang yang biasanya melakukan menggoncang Ka'bah. Lagi-lagi tuh ya, kayak kayak arisan gitu, cabutan. Yaitu mangkuk-mangkuk pengundi ya, yang ada di Ka'bah yang tadinya telah juga digunakan mengundi dalam soal harta benda Ka'bah. Terus katanya nih, harap Tuhan goncang Ka'bah ini bagi anak-anak saya. Demikian permintaan Abdul Muthalib kepada pemegang Ka'bah di dalam Ka'bah. Maka ditulislah nama-nama sekalian anak-anaknya di dalam panah
anak-anak panah di dalam Ka'bah. Jadi itu kayak tabung diisi anak panah. Kemudian masing-masing anak panah tuh ada nama-nama dari 10 orang anaknya. Kalau di Quran ada tuh mengundi dengan panah itu dilarang kemudian ya setelah Islam. Kemudian digoncang dan dicabut. Maka yang keluar namanya itulah yang akan dikorbankan. Abdul Muthalib bermunajat kepada Yang Maha Kuasa. Dia berkata sebagai berikut, "Ya Allah, saya sudah bernazar akan mengorbankan salah seorang anak saya. Manakala anak-anak saya sudah berjumlah 10 orang. Dan sekarang saya sedang mengundi mereka. Mohon engkau kenakan siapa yang engkau ridhoi di antara mereka." Nah, tidak lama kemudian keluarlah nama anaknya. Siapa? Abdullah. Anaknya yang paling kecil yang masih remaja. Ini adalah ayahnya Rasulullah ya, Abdullah itu. Setelah keluar nama Abdullah, Abdul Muthalib lalu menarik tangan anaknya Abdullah yang menurut dengan bulat hati. Abdullahnya nurut ya, enggak melawan. Untuk dibawa ke suatu tempat di mana kebiasaan orang melakukan penyembelihan. Aduh, subhanallah, gimana rasanya ya. Tempat tersebut di antara dua berhala dekat dengan telaga Zam-Zam. Apabila orang Quraisy melihat Abdul Muthalib dan Abdullah dalam rupa yang bersungguh-sungguh, tadinya mereka cuma diam aja, cuman wait and see nih orang-orang yang nonton. Ketika kayaknya udah bener-beneran nih, barulah mereka insaf sadar. Waduh, telah berhadapan dengan suatu keadaan yang mendadak dan besar gitu ya. Yang kalau dibiarkan akan menjadi bahaya besar bagi tradisi mereka di kemudian hari. Wah, kacau nih. Tadinya mereka cuma ngelihat aja, apa bener nih berani dia sembelih anaknya. Ternyata kelihatannya sungguh-sungguh mau disembelih. Baru mereka bangun. Gak bisa nih, nanti jadi tradisi ke depan bagaimana, bahaya. Mereka yakin akan ketulusan hati Abdul Muthalib dan anaknya yang tidak banyak bicara sejak mulai memimpin pemerintahan kekeluargaan di Mekah. Sampai dia berhasil mengorek Zam-Zam. Sampai dia berolah 10 orang anak selama 30 tahun. Mereka tadinya hendak tahu. Maksudnya pengen tahu tuh maksudnya apa iya lu berani beneran. Tapi sekarang melihat bahaya besar yang akan mengancam, yaitu tatkala Abdul Muthalib jadi menyembelih anaknya yang tercinta dan masih remaja ganteng. Wah, hal itu akan menjadi tiruan nanti bagi orang-orang Quraisy. Akibatnya akan selalulah pemuda-pemuda disembelih di sana. Bagaimana juga soal itu tidak akan dapat dibiarkan mereka. Bahaya besar untuk masyarakat jika Abdul Muthalib menjalankan nazarnya. Nah, jadi ternyata sungguh-sungguh beneran. Nggak bisa. Gitu ya, kurang lebih ya. Karena keadaan yang mendadak, mereka terus bertanya Abdul Muthalib, "Hendak kemana Tuhan bawa itu, Abdul Muthalib?" Terus, "Saya hendak menyembelihnya, memenuhi nazar saya kepada Tuhan," jawabnya. Juru bicara orang Quraisy terus memajukan perkataan. "Kami tidak akan dapat membiarkan Tuhan dalam hal ini. Kita harus cari dahulu jalan keluarnya yang lain. Demi jika Tuhan lakukan perbuatan ini, nanti Tuhan akan diikuti orang ramai," akan dicontoh maksudnya ya, "dan akan selalulah orang mengorbankan anaknya." Iya juga, bayangin ya kalau bernazar gue korbanin satu anak gue tapi kasih 10. Orang-orang akan berpikir, wah manjur nih cara begini. Terus besok-besok kasih aku harta yang banyak ya Allah, ntar anak gue yang sini gue korbanin. Wah kacau. Seorang Quraisy yang lain yang jujur dan ikhlas memajukan pendapat. "Jangan Tuhan sembelih dahulu, cari jalan lain, kalau perlu ditebus. Kami bersedia mengusahakan harta untuk menebusnya." Nah, demikian antara lain usul mereka semua. Abdul Muthalib pun insaf pula akan alasan mereka, yaitu nanti banyak orang yang akan mengikuti jejaknya di kemudian hari. Sebab itu terpaksa diperhatikannya lah usul-usul mereka. Orang Quraisy memajukan usul supaya soal penyembelihan korban anaknya itu dibicarakan dahulu dalam musyawarah. Akhirnya mereka bertanya kepada seorang pendeta perempuan di Madinah yang
dikenal sebagai orang yang tahu dalam masalah yang demikian ini. Pendeta itu bukan dari Masehi atau Yahudi, hanya pendeta biasa dalam kalangan orang yang tidak beragama kitab. Menyerupai tukang tenun dan sebagainya. Jadi kayak kedukun gitu ya, ditanya sama orang pinter gitu istilahnya. Dalam bahasa Arab, kahinah namanya. Dalam rombongan Quraisy yang datang ke Madinah itu terdapat juga Abdul Muthalib sendiri. Jadi mereka bela-belain ya pergi ke Madinah. Di Madinah ada tuh orang pinter, dukun gitu ya, dukun sakti kali maksudnya gitu. Cik, tanya dia aja deh gitu. Lalu mereka datanglah ke kahinah ini, kahinah atau istilahnya ahli tenung ya, tukang tenung. Lalu dia meminta tempo si kahinah ini sampai datang kawannya. Kawannya itu seorang goib. Nah, maksudnya apa ya? Setelah datang kawannya itu, dia bertanya kepada perutusan Quraisy yang juga turut dihadiri Abdul Muthalib sendiri. Jadi kayaknya tuh sampai datang dia kayak orang kesurupan kali ya, ada pendamping gitu ya. Jinnya kali ya. Berapa denda orang-orang kamu menurut kebiasaan orang Quraisy? Jadi dia tanya, kalau misalnya ada denda di adat istiadat Quraisy itu berapa? Maksudnya kayak diat atau tebusan ya kalau membunuh orang. Jadi kalau misalnya berbunuh orang itu di adat Quraisy itu bisa diganti dengan tebusan atau denda atau diat namanya. Berapa kalau misalnya membunuh orang, kena berapa diatnya gitu kan? Orang Quraisy menjawab, pada kami diat seorang 10 ekor unta. Jadi kalau membunuh orang yang tidak bersalah, dendanya 10 ekor unta. Maka kahinah ini memberi penetapan, yaitu pergilah tuan-tuan pulang, potong 10 ekor unta sebagai tebusan. Kemudian kalau sudah dipotong, goncang lagi kodahnya. Kalau masih keluar nama Abdullah, potong lagi 10 ekor. Demikianlah perbuat sampai tidak keluar lagi nama Abdullah. Baru hentikan. Nah, jadi goncang nih, potong dulu tebusan ya, karena hitungannya kan 1 nyawa. Potong dulu 10 unta. Nah, habis itu goncang lagi tuh tabungnya, tabung cabutannya. Lalu perutusan itu pun kembali ke Mekah. Abdul Muthalib memotong 10 unta. Setelah itu digoncang lagi kodahnya. Keluar lagi nama Abdullah. Demikianlah 10 kali digoncang. Semuanya keluar nama Abdullah. Sehingga menetapkan jumlahnya menjadi 100 ekor unta yang harus dikorbankan untuk menebus Abdullah daripada penyembelihannya. Hal ini tidak mengejutkan dan menakutkan hati Abdul Muthalib dan orang Quraisy. Maksudnya ini tidak mengejutkan dan tidak menakutkan ya. Karena semuanya telah ikhlas bulat hati untuk menebus Abdullah akibat dari nazar tersebut. Jadi nazar itu diganti dengan 100 ekor unta. Kemudian digoncang lagi, barulah keluar nama unta. Nah, jadi bukan lagi nama Abdullah, menandakan bahwa sudah cukup jumlah unta yang harus dikorbankan dan Tuhan telah ridho dengan jumlah tersebut. Semua ini berjalan dengan cepat. Tidak ada halangan suatu apa yang menyatakan kepada kita gambaran ikhlasnya Abdul Muthalib, ikhlasnya orang Mekah dalam memenuhi janji kepada Tuhan, yaitu jiwa pemerintahan Ka'bah yang telah dilakukannya dan akan dilakukannya dalam masa-masa yang akan datang. Jadi kan dia tuh bernazar supaya bisa mengelola Ka'bah dengan baik ya, meminta anak 10 orang ini. Dan karena itu kaitannya dengan Ka'bah, dia mengorbankannya tuh nggak tanggung-tanggung gitu, berani dia korbankan anaknya. Itu kali ya maksudnya Abdul Muthalib tuh, anak gue pun gue korbankan lah demi Ka'bah gitu. Nah, jadi ayahnya Nabi itu nyawanya seharga 100 ekor unta. Oke, lanjut. Selamat dari tradisi yang berbahaya.
Menurut riwayat, ke-100 ekor unta denda ini semuanya dibawa Abdul Muthalib di antara Ishaf dan Nailah, disembelih di sana dengan suatu maklumat bahwa tidak boleh bagi seorang Quraisy yang mana juga memakannya. Jadi nggak boleh dimakan orang Quraisy. Hanya diberikan untuk burung-burung udara, di udara dan sebagainya. Jadi ditebarlah buat hewan, buat burung ya. Yang menggambarkan bagaimana besar dan gembiranya hati orang Quraisy dapat melepaskan mereka dari suatu tradisi yang akan membahayakan keturunan mereka di kemudian hari. Peristiwa ini menambah baik kedudukan Abdul Muthalib dalam pandangan masyarakat. Jadi Abdul Muthalib ini sangat disegani ya kakek Nabi, dan menyebabkan Abdullah ayahnya Nabi itu yang masih remaja menjadi perhatian seluruh orang Mekah. Abdul Muthalib pun dapatlah dengan senang hati mengorbankan 100 ekor unta tersebut dengan mengharapkan keridhaan Tuhannya. Dalam soal mengundi, penggunaan kodah ya, dan penyembelihan 100 ekor unta, Dr. Muhammad Husin Haikal menyebutkan bahwa demikianlah kitab-kitab Siratun Nabi melukiskan sebahagian daripada sifat-sifat orang Arab, menyelesaikan soal-soal kepercayaan dan kebiasaan yang memberikan gambaran kepada kita sampai di mana orang Arab menghormati Ka'bah dan kepercayaannya kepada Tuhan, gitu ya. Jadi mereka itu punya ikatan yang sangat kuat dan respek yang sangat kuat terhadap Ka'bah. Walaupun ya awalnya kan ajaran Nabi Ismail alaihissalam itu menyembah Allah yang esa. Tapi setelah berlalu sekian, mungkin hampir 1000 tahun atau berapa, udah bercampur baur sehingga berhala-berhala pun ikut ditaruh di situ. Tetapi Ka'bah itu tetap dimuliakan dan dianggap sebagai rumahnya Tuhan. Oke, lanjut. Ahli Tarikh Islam yang besar Ibnu Jarir Al-Tabari menyebutkan bahwa kisah penebusan Abdullah itu adalah benar kejadian dalam sejarah. Belakang hari sesudah agama Islam lahir, ada seorang wanita Islam bernazar kalau ia dapat melakukan suatu pekerjaan, ia akan mengorbankan anaknya. Nah, jadi kan karena dianggap sukses tuh nazar kayak gitu, orang ikut nih. Perbuatan yang dijanjikannya itu dilaksanakannya. Tatkala ia akan bermaksud menyelesaikan nazarnya itu, ia pergi kepada seorang sahabat yang alim dalam hal hukum, yaitu Abdullah bin Umar. Beliau ini tidak mempunyai suatu bahan untuk dijadikan fatwa. Lalu perempuan itu pergi mendapatkan seorang sahabat yang lain, yaitu Abdullah bin Abbas, yang memberi fatwa supaya dia menyembelih 100 ekor unta sesuai dengan tindakan Abdul Muthalib dalam penyelesaian masalah Abdullah, ya anaknya Abdullah. Tapi ketika soal ini sampai kepada Marwan, yaitu gubernur Madinah, gubernur ini membatalkan putusan tersebut dengan alasan tidak ada nazar dalam soal-soal yang maksiat. Jadi membunuh orang itu kan maksiat, nggak boleh tuh nazar untuk urusan maksiat. Oke. Bayangkan ya, seandainya benar-benar disembeli, akan banyak benar kekhawatiran orang Mekah. Ya Allah, kalau ini beneran terjadi, ke belakang harinya orang-orang yang udah kepepet memohon kepada Allah bakal ngorbanin anak-anaknya. Imagine gitu ya kalau benar terjadi. Oke. Lanjut sedikit lagi, zakat anak. Pengarang buku ini selalu mendengar juga menerima pernyataan orang perihal berzakat anak. Misalnya, seorang yang dikaruniai anak sampai 17 orang, lalu terdengar kawannya mengatakan kalau demikian sudah kena zakat anak. Zakat anak di sini artinya bukan dibunuh tapi diberikan kepada orang lain seperti zakat padi, ternak, buah-buahan dan sebagainya. Perkataan itu biasa akan tetapi asal-usulnya dari riwayat nazar Abdullah Muthalib ini. Menurut setahu kami, bernazar dalam hal yang maksiat, bernazar di dalam hal yang bukan milik kita sendiri, tidak dibenarkan. Seperti peristiwa istri Abu Dzar Al-Ghifari yang bernazar kalau dia selamat melepaskan diri dari tawanan perampok, dia bernazar akan menyembelih unta yang membawanya terlepas itu. Setelah ia selamat, ia sampaikan nazarnya kepada Nabi
Nabi melarangnya memotong unta itu. Pertama, sebab unta itu bukan miliknya, lah malah milik Nabi. Nah loh. Kedua, tiada boleh bernazar dalam hal yang maksiat. Oke, lucu juga ya. Kalau gue selamat, ini unta yang bawa gue lari, gue mau kurbanin lah. Untanya bukan punya dia, gimana ceritanya? Ada-ada aja. Oke, demikianlah juga menzakatkan anak. Sama sekali tidak ada asalnya di dalam Islam. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Juga tidak dibenarkan. Oh, mungkin zaman dulu ada kali ya orang bilang. Makanya dulu orang zaman dulu anaknya banyak, satu dikasihin kemana gitu ke saudaranya buat dirawat. Itu kali salah zakat anak. Saya juga belum pernah dengar baru ini. Cerita-cerita seperti itu walaupun banyak, tetapi terpengaruh dari cerita yang lama. Oke, saya kira udah cukup ya. Selanjut setelah itu adalah perkawinan Abdullah ayahnya Nabi dengan ibunya Nabi, Aminah.